Halo Mabuker, jumpa lagi bersama saya Ari di channel YouTube di Mabuk Buku. Hari ini aku akan mengajak teman-teman Mabuker semua untuk berjalan-jalan membayangkan suasana di daerah Ekuador, tepatnya di pinggiran sungai Amazon. Kenapa? Karena kita kali ini akan membahas sebuah buku. Bukunya cukup unik, ini namanya. Jadi buku ini berjudul Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Buku ini ditulis oleh Luis Sepulveda. Ini sudah diterjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesia oleh Margin Kiri. Ini udah diterbitkan oleh Margin Kiri ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gampang cari bukunya ini di marketplace atau di toko-toko buku terdekat. Buku ini tidak terlalu tebal, cukup segini. Jumlah halamannya sampai halaman terakhir itu adalah 133 halaman. Tapi sebetulnya untuk ceritanya sendiri ini selesai di halaman 121. Kemudian di halaman 123 sampai terakhir itu adalah ada semacam bonus gitu ya. Isinya adalah wawancara antara penulis Luis Sepulveda dengan Bernard Magnyer. Nah teman-teman kalau pengen tahu sedikit tentang Luis Sepulveda ini siapa, ia adalah novelis kenamaan berasal dari Chile dan dia juga merupakan pembela kebebasan dan lingkungan hidup yang telah mengalami getirnya penjara dan pengasingan. Nah kemudian di wawancara ini kepada Bernard Magnyer, jurnalis Perancis spesialis sastra Afrika, Sepulveda membahas soal pekerjaannya, di mana komitmen politik dan semangat untuk menulis saling berkaitan gitu. Jadi buku ini juga merupakan salah satu tulisan yang aku sangat sukai secara personal karena selain daripada ceritanya yang mengalir dan sangat unik, ini juga mengedepankan isu-isu lingkungan hidup dan juga politik pada masa itu. Jadi tentang apa sih novel ini? Yuk kita bahas. Buku Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta atau di versi bahasa Inggrisnya adalah The Old Man Who Read Love Stories. Ini sudah pernah mendapatkan penghargaan Tigre Juan Awards pada tahun 1988 dan ini merupakan novel pertama dari Luis Sepulveda dan sudah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan juga difilmkan ke layar lebar. Nah ini teman-teman kayaknya abis ini aku akan cari nih filmnya seperti apa sih, pasti seru banget. Novel ini menceritakan tentang seorang Pak Tua yang bernama Antonio Jose Bolivar. Ia tinggal di sebuah desa yang bernama El Idilio di Ekuador, yang merupakan desa di pinggiran anak sungai Amazon. Si Pak Antonio Jose Bolivar ini sudah tinggal di situ cukup lama. Sebelumnya dia juga tinggal bersama suku Indian Suar dan mengadaptasi kehidupannya suku Indian Suar itu. Jadi dia belajar berburu, kemudian bertahan hidup dengan kondisi hutan di sekitaran sungai Amazon. Suatu hari Antonio Jose Bolivar menemukan bahwa dirinya ternyata bisa membaca. Di sini Luis Sepulveda menggambarkan bahwa peristiwa itu dikiaskan sebagai seolah-olah kemampuannya membaca itu adalah sebuah penawar dari penyakit tua yang mematikan, yaitu penyakit kesepian. Antonio Jose Bolivar tinggal sendirian di rumahnya di desa El Idilio. Di desa itu setiap 6 bulan sekali ada dokter gigi yang berkunjung. Antonio Jose Bolivar adalah salah satu pasiennya. Nah, pada akhirnya dari dokter tersebutlah ia mendapatkan suplai buku-buku, majalah maupun koran yang bisa ia baca sehari-hari. Suatu hari penduduk El Idilio digemparkan dengan ditemukannya mayat di atas perahu dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Berkat pengalaman Antonio Jose Bolivar selama berburu dengan suku Indian Suar, ia bisa melihat bahwa mayat ini bukan dibunuh oleh manusia, melainkan dibunuh oleh seekor macan yang sangat besar.
Dan dia bisa meramalkan bahwa macan ini sangat marah karena anaknya kemungkinan telah dibunuh oleh orang yang menjadi mayat ini. Wali kota merasa sangat marah, kemudian memerintahkan seluruh penduduk desa untuk memburu si macan betina ini. Antonio José Bolivar yang pada saat itu sedang menikmati kegiatannya membaca buku, pada akhirnya harus turun tangan karena ia adalah orang yang paling berpengalaman dalam hal berburu di kota El Idilio. Di sini lucu banget karena diceritakan bahwa Antonio José Bolivar sempat membaca semua buku di salah satu perpustakaan di kota yang lebih besar daripada El Idilio. Perpustakaan itu ada di sebuah sekolah. Pada awalnya ia merasa bosan karena ia hanya mendapat bacaan berupa koran dan majalah, kemudian berita-beritanya menurutnya tuh kurang menarik gitu. Akhirnya dia mulai mencari bacaan yang lain dan jatuh cinta kepada novel-novel romantis. Lucunya lagi di sini ada digambarkan ketika dia membaca sebuah novel yang berlatar belakang di kota Venesia, Italia. Kota yang sama sekali dia nggak tahu dan dia tentu saja belum pernah ke sana. Dan karena itu di zaman dulu, jadi belum ada internet, dia nggak bisa ngelihat Venesia itu seperti apa sih. Ia hanya bisa membayangkan Venesia itu kota seperti apa. Kenapa sih kok di Venesia katanya nggak ada mobil. Dia membayangkan Venesia seperti ada di atas air, yang ketika orang-orang Venesia buka pintu rumah, itu langsung air. Menurut dia itu sangat nggak masuk akal. Tapi dia mencoba untuk baca lagi, sampai akhirnya dia mencoba mengerti gitu. Oh, ternyata orang Venesia itu transportasinya menggunakan gondola. Apa sih gondola? Bedanya apa sama perahuku? Akhirnya dia perahunya dikasih nama gondola gitu. Jadi lucu banget. Jadi dari novel ini aku belajar banyak hal. Yang pertama tentu saja tentang keberlangsungan lingkungan. Bagaimana kita harus menjaga habitat hewan-hewan di hutan, kemudian bagaimana kita harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya tetap terjaga keasliannya. Karena di sini juga digambarkan bagaimana seekor macan yang sangat marah dan akhirnya menyerang manusia itu sebenarnya diawali oleh manusia juga yang mengganggu habitatnya dan juga mengganggu keluarganya, membunuh anak-anaknya. Apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan itu pada akhirnya akan berbalik ke kita. Kemudian yang kedua yang aku paling kagum adalah tentang perjalanan membaca dari seorang kakek tua, Antonio José Bolivar, yang usianya sudah di atas 70 tahun. Di masa-masa tuanya ia tinggal sendiri dan mulai disergap oleh rasa kesepian yang pada akhirnya terobati dengan pengetahuannya bahwa dia bisa membaca. Dari membaca kisah-kisah cinta, novel-novel romantis itu, dia sangat merasa terhibur. Dia merasakan suatu pengalaman yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan di sini diceritakan dia bahkan sampai membaca novel-novel itu berkali-kali karena biasanya dia cuma dapat satu buku dalam jangka waktu 6 bulan. Ada cerita-cerita yang sedih dan dia sampai menangis berkali-kali, dan dia sangat menikmati kesedihan dari novel-novel romantis yang dia baca. Betapa magisnya pengalaman membaca gitu, terutama membaca sesuatu yang kita sangat sukai. Aku kayak flashback lagi ke masa lalu, nggak ada internet, kita bahkan nggak tahu dunia lain selain yang kita temui sehari-hari itu seperti apa sih kehidupan di kota X, di negara Y, dan lain-lain. Hanya dengan membaca bukulah kita seperti melihat keluar. Makanya dulu disebut buku adalah jendela dunia ya. Dan sekarang mungkin mulai bergeser jadi internet adalah jendela dunia mungkin. Tapi tetap aja dengan membaca buku tuh mendapatkan pengalaman baru, perspektif baru dari penulis yang baru lagi, mengusir kesepian tentunya. Aku setuju banget sama kakek Antonio José Bolivar bahwa salah satu alat untuk mengusir rasa sepi dan kebosanan adalah membaca buku. Jadi teman-teman, sekian cerita aku kali ini.
Semoga kalian terinspirasi untuk membaca buku ini karena buku ini tidak tebal tapi sangat bagus dan syarat akan makna. Jadi aku rekomendasiin buku ini untuk kalian baca. Seperti kata Antonia Jose Bolivar, tetap baca buku sampai mabuk.